yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa kurban syukurku, ku bawa kurban syukur. Kami bawa ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ini segenap kami Tuhan, kami mau masuk di hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini segenap kami, ini umat-Mu Tuhan.
Kami bawa segala persembahan kami di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu ku persembahkan. Bagimu ku bawa, ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Kebaikan-Mu kami alami. Haleluya. Tiada namamu kami menyembah-Mu. Tiada namamu. Haleluya. Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena-Mu. Segala cinta-Mu dan anugerah-Mu kami alami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dimuliakanlah Kau Tuhan, dimuliakanlah Kau Tuhan, untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya. Haleluya. Ya na 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 mo. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Kami bersyukur. Ya Rabbi, ya Rabbi. Jesus, Jesus. Ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi.
Haleluya, haleluya. Oh baik Tuhan, Kau baik. Kami mengalami Kau Tuhan. Kami mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari semua jemaat, mari bangkit berdiri dan katakan nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, lebih sungguh katakan nyanyi pujian bagimu. Amin. Setiap pujian pengagungan hanya diberikan bagi Raja di atas segala raja, sebab kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Dan setiap orang yang mengenal Engkau akan menaikkan pujian bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ku muliakan nama-Mu. Amin. Kau dimuliakan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar
Engkau dimuliakan. Haleluya. Amin. Ini segenap kami Tuhan. Kami mau bertepuk tangan menari, memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Sebab kami tahu siapa penolong kami, sebab kami tahu siapa juru selamat kami, sebab itu hati kami bersuka karenamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan bunyi nih. Ku tahu dia penolongku, sebab darahnya yang lain menebus setiap kita. Amin. Sama-sama katakan, ku tahu dia penolongku. Ku tahu dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin, kami yakin Tuhan. Ku yakin, dia angkat segala deritaku. Haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, kami mengangkat panji bagimu Tuhan. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Kau hidup Tuhan, Dia hiduplah, Dia penebus, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya Tuhan, kebaikan-Mu atas kami terus kami alami. Sama-sama katakan, ku tahu ya penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin, kami yakin Tuhan. Ku yakin, segala bentuk dosa sudah dipatahkan oleh Tuhan. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, haleluya. Ku yakin, kami mengangkat panji bagi Tuhan. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebus, Dia penebusku. Dia hidup, Dia penebus, Dia penebusku. Dia hidup, Dia penebus, Dia penebusku. Dia sekali lagi, Dia penebus, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebus, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya Tuhan, Kaulah satu-satunya penebus. Haleluya. Haleluya. Dia datang dari surga bagi kita semua, menebus setiap orang yang berdosa. Oleh karena salibnya kita ada sampai hari ini dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Sebab dalam hidup ini kita perlu firman-Nya. Kita perlu pegangan dalam hidup ini. Karena di hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang tidak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak goncangan, tapi kita tetap punya pengharapan ada di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Sujud di hadapan tatamu, rendah
Ingatkan diriku menyembahmu, ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Hanya sembah, hanya dengan sembah dan pujian, agungkan namamu Yesus. Rendahkan diri di hadapan kami, ingat segala pengorbanan-Mu, ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan namamu Yesus. Yesus, Amasia,
serahkan diri, ku menyembah. Ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apa akan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, lembutkan hatiku. Mari sebut namanya, nama yang berkuasa, nama yang olehnya kami diselamatkan. Kami sebut namamu, kami serukan namamu, Yehoshua HaMashiach. Yesuslah Tuhan, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yesuslah Tuhan. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh dan dengan iman, serukan namanya, nama yang berkuasa. Tiada nama lain yang diberikan kepada manusia di kolom langit ini yang olehnya kami diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur atas perkenanan Tuhan, kami boleh beribadah, kami puji muliakan Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia semata, pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan hari ini kami akan mengingat dan merayakan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami telah memuji muliakan Tuhan dan kini saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman. Berkatilah kami semua supaya kami mengerti dan sanggup melakukan. Sebab sesungguhnya yang Kau kehendaki adalah dengar, mengerti dan lakukan. Biar kami semua adalah termasuk orang-orang yang mendengar, mengerti dan melakukan firman. Karena itu kami butuh Roh Kudus. Engkau mengajar kami dan menyanggup. Terpujilah namamu kekal sampai selamanya. Kami siap untuk mendengarkan sabdamu dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah. Tujuannya adalah supaya Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Dan setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini minggu kedua di bulan Desember. Dalam kalender gereja kita ada di masa Advent kedua kalau tidak salah ini. Ya. Di dalam kekristenan kadangkala ada, ya sering kali kita jumpai satu istilah dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Termasuk seperti ketika disampaikan minggu Advent kedua atau masa menanti. Secara keseluruhan sebenarnya Advent itu dimaksudkan adalah menunggu kedatangannya kedua. Begitu kan?
Tetapi kemudian dalam kalender gereja, kemudian Advent 1, Advent 2, Minggu Advent 3 itu dalam konteks menanti atau merayakan Natal. Tapi secara keseluruhan kita sedang ada dalam masa Advent, yaitu kedatangannya kedua. Lahir, mati, bangkit, naik ke surga, beri Roh Kudus, tinggal satu, kedatangannya kedua. Gitu. Maka kita disebut ini adalah masa Advent Raya secara keseluruhan. Tetapi dalam kalender gereja, dalam rangka menyambut Natal, kemudian ada masa Advent atau Minggu Advent 1, Advent 2 sampai nanti Natal. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia. Tema minggu kedua di bulan Desember ini tentang penyembahan sejati. Minggu lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Gem dengan tema Coram Deo. Sebentar. Ya. Satu istilah dari bahasa Latin, Coram dan Deo. Coram itu apa ya? Mata, lensa mata kita kah? Apa? Kornea. Deo itu Tuhan. Yang berarti di hadapan Tuhan. Ya. Coram Deo suatu istilah di dalam kekristenan yang mengajarkan bahwa hidup orang Kristen di dalam menjalani kehidupannya karena anugerah, maka dia harus memiliki pemahaman bahwa tidak ada barang sesuatu apapun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu maksudnya Coram Deo. Bahwa Tuhan melihat, bahwa Tuhan mengamati, sehingga setiap orang percaya dengan prinsip ini dia harus hidup benar, karena mata Tuhan senantiasa diarahkan. Tidak ada satu hal apapun yang tersembunyi. Maka kita tidak, kalau kita memiliki pemahaman Coram Deo, kita akan berupaya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mau kemana? Seperti pemazmur bilang, kemanakah aku dapat lari? Begitu toh. Saya lari ke ujung dunia, di sana kamu ada. Bahkan ketika aku berbaring di dunia orang mati sekalipun engkau ada. Begitu. Itu makna Coram Deo. Bahwa setiap orang harus memiliki pemahaman tidak ada barang sesuatu hal apapun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan berupaya dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan untuk hidup benar di hadapannya. Apa yang kita pikir, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, Coram Deo di hadapannya. Amin. Iya. Maka suatu kelak nanti Tuhan bilang begini, mari Jo, hambaku yang setia, masuklah. Begitu kan? Kamu telah setia dalam perkara yang kecil, maka aku percayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Dan ini adalah juga termasuk wilayah perjuangan kita. Amin. Iya. Kalau seorang pegawai negeri menghidupi kehidupannya sebagai seorang pegawai negeri dengan prinsip Coram Deo, selesai, tidak perlu KPK. Iya tuh. Mata Tuhan melihat. Bagaimana tuh lagu sekolah minggu? Bagaimana mata? Ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, sebab Bapa di sorga, Coram Deo, melihat. Dia mengamat-amati muka bumi ini, dia mengamat-amati dunia, dan mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati dengan dia. Itu juga Coram Deo. Gitu. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan semangat,
Karena kita tahu Tuhan melihat kita. Bahkan ketika tidak ada apresiasi, kita tahu bahwa Tuhan melihat. Mengerjakan segala sesuatu di belakang layar bukan soal, karena kita tahu koram Deo. Ya toh? Gitu. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini tentang penyembahan sejati berdasarkan surat Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 27. Karena itu mari kita buka Alkitab kita. Kita akan mengingat dan merayakan persekutuan kita dengan tubuh darah Kristus melalui sakramen perjamuan kudus hari ini. Sekaligus juga kita mengingat dan kita rayakan bersekutunya kita dengan saudara seiman kita di seantero muka bumi, apapun gerejanya. Tentunya gereja yang benar, bukan gereja sesat. Oke. Demikian firman Tuhan, kita akan baca secara balas-balasan. Saya mulai membaca dari ayat 22, Bapak Ibu ayat 23 dan seterusnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ayat 23, lanjut. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi lalu, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, sepertinya kita perlu belajar lagi kembali cara membaca yang benar. Berintonasi lah toh. Kembali dulu di ayat tadi 25. Ayat 25, perhatikan ini. Barang siapa meneliti, barang siapa menggali, barang siapa merenungkan, barang siapa membaca dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar lewat. Oke? Hukum yang sempurna adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Oke? Jadi harus sungguh-sungguh nih dalam konteks membacanya, meneliti. Lalu kemudian begini. Hukum itu bersifat memerdekakan orang. Oke, memerdekakan orang. Kemudian ia bertekun di dalamnya. Ini nanti kita belajar ya. Terus menerus. Kemudian bukan hanya dengar lalu lupa, tetapi sungguh-sungguh lakukan. Alkitab bilang begini. Orang itu akan makarios. Orang itu akan berbahagia. Orang itu akan diberkati. Orang itu akan beruntung. Siapa yang tidak mau cari untung di dunia ini? Makarios. Dia akan diberkati, dia akan bahagia, dia akan sukacita, dia akan beruntung karena perbuatannya. Yaitu apa itu? Gali, bertekun untuk melakukan. Selesai. Mau beruntung? Baca firman, sungguh-sungguh, praktekan. Selesai khotbah. Itu saja kan? Ya, oke. Ayat 26. Makarios. Makarizomai. Mereknya apa tuh yang kasih hitam-hitam rambut itu? Ya itu. Ya. Tapi sepertinya tidak sesuai dengan mereknya kalau dipakai untuk saya. Saya tidak berbahagia, ubanku hilang, malah alergi. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, jikalau ada seorang yang menyatakan saya adalah orang-orang yang beribadah, saya ini rohaniawan, saya ini hidup beribadah sebagai orang Kristen, tetapi saya tidak mengendalikan lidah saya, sesungguhnya saya menipu diri saya sendiri. Maka segala ibadah saya tidak berguna, tidak efek, sia-sia. Ayat 27. Ayat 27 baca.
Ya. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 27 bilang begini. Ibadah yang sejati, ibadah yang murni adalah berdiakonia. Iya toh? Oke? Ibadah yang murni, yang tidak ada cacatnya. Kalau di Roma 12 itu ibadah yang murni, yang sejati adalah berdiri. Ya betul, berdiri. Dan untuk sampai kepada hal 27 ini memang kita perlu berdiri. Oke? Lalu ibadah yang murni di sini dibilang begini. Melakukan semua tindakan karitatif, charity, tindakan kebaikan, kemurahan, mengunjungi yatim piatu, janda yang dalam kesusahan. Duda? Ya juga, duda juga begitu. Kalau belajar ini toh. Kemudian menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan. Kemudian ini ibadah ini menjadi kehilangan kuasa ketika kita mundur di ayat 26. Begitu. Tadi dibilang kalau tidak mengekang, tidak dapat mengendalikan, maka sia-sia. Begitu. Oke. Ya, mari kita kembali ke slide. Hari ini kita akan belajar tentang penyembahan sejati. Bahwa penyembahan kita ekspresikan, ya biasa kita sebut penyembahan apa? Kalau di gereja-gereja Pentakosta itu sangat terkenal dengan istilah praise and worship. Apa itu? Pujian penyembahan. Kalau penyembahan itu apa? Kalau pujian itu lagu bam 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 bam. Lalu penyembahan itu lagu yang slow. Biasanya begitu toh. Walaupun sebenarnya tidak tepat juga, tidak tepat definisi itu. Penyembahan dan pujian dan penyembahan. Saya mau bilang dulu ini, saya mau sampaikan dulu yang sederhananya ini. Pujian adalah kita memuji Tuhan untuk segala apa yang Dia perbuat dalam hidup kita. Itu pujian. Sekali lagi, kita memuji Tuhan karena apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Diselamatkannya kita, diberkatinya lah kita, disembuhkannya kita dari sakit, diberinya kekuatan, dihiburkan, dan segala hal lain yang Tuhan perbuat, maka Dia dipuji. Oke? Tetapi kalau penyembahan itu menyangkut dirinya sendiri. Kita memuji Tuhan karena apa yang Dia perbuat, tetapi kita menyembah Tuhan karena siapa Dia. Bisa paham? Persoalannya antara apa yang Dia perbuat dan dengan dirinya itu tidak bisa dipisah. Itu yang disebut dengan eksistensi Tuhan. Makanya ketika Musa diutus untuk pergi ke Israel, Musa bertanya, bukan siapa namamu, tapi bagaimana tentang engkau. Eksistensi. Makanya Allah memperkenalkan namanya pertama kepada Musa, unik. Siapa? Bagaimana tentang namamu? Dia bilang begini, namaku adalah saya adalah saya. Nama yang unik toh. Sebagaimana saya, begitu saya. Itu penyembahan. Maka pujian dan penyembahan tidak mungkin bisa dipisah. Karena demikianlah pribadi Allah dengan karyanya. Karena itulah kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Oke. Kemudian pujian penyembahan ini diekspresikan dengan nyanyian. Diekspresikan dengan tarian. Diekspresikan dengan hal-hal yang lain seperti ibadah praktis. Ekspresi itu, ngangkat tangan itu ekspresi. Menari ekspresi, menyanyi ekspresi, berpuisi ekspresi. Itu ekspresi pujian penyembahan. Karena itu di Ibrani dibilang begini, marilah kita mempersembahkan kurban berupa ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Salah satu bentuknya adalah nyanyian. Oke? Itu ekspresi. Jadi waktu kita beribadah, kita berekspresi, mengekspresikan pujian kita dan penyembahan kita kepadanya. Tapi sekali lagi, tentunya dalam ketertiban. Mungkin saudara saking senangnya mau mengekspresikan kebaikan Tuhan, sah-sah saja saudara naik di atas kursi.
lalu putar-putar jaket. Itu ekspresi. Tetapi bagaimana orang di sampingmu? Gitu itu. Maka prinsip Nabi, karunia Nabi tunduk kepada nabinya, ya ada. Kan begitu. Bahwa kita boleh mengekspresikan kebaikan Tuhan, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dengan bentuk-bentuk ekspresi apapun itu. Tetapi sekali lagi, dalam konteks kita bersama ada, bahkan untuk karunia-karunia Rasul Paulus mengajar di Korintus. Begitu toh? Begitu. Saya sering mengekspresikan pujian penyembahan saya di ruangan ini, di lorong-lorong di ini, dengan saya menari toh. Bahkan kadang-kala kalau orang lihat tarian saya, tarian orang gila mungkin. Itu ekspresi saya. Tapi apakah saya mau mengekspresikan di sini dengan gaya saya yang tanda kutip seperti orang gila itu? Tidak, gitu. Dengan ketertiban. Tapi sekali lagi, kita mesti mengekspresikan kebaikan Tuhan tuh. Bayangkan bagaimana kita memuji Tuhan tanpa ekspresi. Bahkan ketika kita mengeluarkan suara kita, itu ekspresi. Para pemain musik itu kan itu ekspresi begitu. Oke? Tapi bicara penyembahan, bicara pujian, tidak hanya melulu musik, nyanyian, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tetapi lebih luas. Bicara tentang hidup kita. Maka melalui nats bacaan ini kita akan belajar ya penyembahan yang sejati dalam 3 wujud menurut surat Yakobus pasal 1 ayat 22. Perwujudan yang pertama. Slide berikutnya. Sekali lagi, penyembahan pujian kita bukan hanya bicara tentang menyanyikan puji-pujian, menarikan tari-tarian. Walaupun itu salah satu bentuknya. Tetapi wujud dari penyembahan kita salah satunya adalah lakukan firman. Ketaatan. Taat itu adalah penyembahan. Taat itu adalah pujian. Yakobus pasal 1 ayat 22 tadi bilang begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Bapak Ibu, baik-baik baca Alkitab, di situ dikatakan begini, bahwa menjadi pendengar saja tidak cukup, harus sampai kepada level tingkatan berbuat. Amin. Amin. Tapi bagaimana kita sampai kepada tindakan berbuat ketika kita tidak dengar? Ya. Apa yang saudara dan saya mau lakukan kalau kita tidak dengar? Karena itu Alkitab dengan tegas mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan Yakobus bilang begini, iman tanpa tindakan mati. Connect semua. Jadi jangan pandang enteng tentang mendengar. Karena itu Tuhan bilang begini, yang bertelinga biarlah dia mendengar. Ayat itu unik. Ya di mana-mana orang punya telinga mendengar, tetapi kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Hendaklah, seharusnya yang punya telinga mendengar itu bicara tentang sikap dalam hal mendengar. Karena ini menentukan dalam hal tindakan. Dengar saja sedemikian belum menentukan apakah kita melakukannya, apalagi tidak. Karena itu saya mau bilang, sebagaimana saya bersemangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mestinya Bapak Ibu juga bersemangat untuk mendengarkannya. Amin? Amin? Iya. Karena itu Rasul Paulus menulis, dia bersuka cita ketika dia menulis surat di mana tuh, bahwa kalian mendengarkan apa yang kami sampaikan ini bukan seperti manusia yang berbicara, tapi seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara, tetap. Dan memang harusnya demikian. Begitu. Oke? Perhatikan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab kalau dengar tidak lakukan, engkau menipu dirimu sendiri. Dan Alkitab bilang di dalam Matius pasal 7 ayat 26-27 itu, bahwa jika kita hanya menjadi pendengar firman saja, maka kita diibaratkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas
pasir. Tidak kuat. Karena itu slide berikutnya. Yakobus pasal 1 ayat 22 itu bilang begini. Orang tidak melakukan firman tersebut sama dengan menipu dirinya sendiri. Ditipu orang itu menyakitkan. Tetapi kalau ditipu diri sendiri lebih menyakitkan. Hanya kadangkala kita anggap sepele. Iya tidak? Ditipu orang, Bapak Ibu, ditipu orang, apalagi semakin dekat orang itu dengan kita, menyakitkan tidak? Menyakitkan. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah ketika diri kita sendiri yang menipu diri kita dengan mendengar tanpa melakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, menyimpan teori memang relatif lebih mudah ketimbang melakukannya. Karena itu ini yang menjadi juga pergumulan orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti saya yang berdiri. Kalau kebenaran firman Tuhan ini tidak memerdekakan, hari-hari saya akan tersiksa. Dengan pergumulan antara menyampaikan, mengetahui kebenaran, dan tunduk taat kepada untuk melakukan hal itu. Itu. Begitu. Bergumul kita juga toh. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bentuk penyembahan sejati menurut Yakobus pasal 1 ayat 22 ini adalah hiduplah dalam ketaatan. Amin. Amin. Lalu orang pulang begini, yang penting kita taat, tidak usah kita menyanyi. Bapak Ibu, menyanyi itu bagian dari ketaatan. Marilah kita mempersembahkan kurban. Ya tadi tuh. Bahkan Tuhan Yesus juga menyanyi loh. Ulang saja ketik. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan nyanyiannya. Begitu kan, ada firman Tuhan bilang begitu kan? Sudah, nanti pulang tidak usah kita buka lagi. Ketik saja di di HP Bapak Ibu. Di Mazmur 50 bahkan rupa-rupa alat musik bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa melakukan firman Tuhan dengan memikirkan perubahan apa yang harus terjadi dalam pikiran, sikap, tindakan kita setelah kita renungkan firman. Kan setelah kita pulang ini kita mulai duduk-duduk, apa? Iya, tadi begitu sebenarnya harusnya. Seperti sapi yang makan rumput, kemudian duduk di bawah pohon, rumput itu kembali dikunyah. Demikianlah kebenaran firman. Dan saya bersyukur atas teknologi. Karena setelah khotbah ini mungkin sebentar malam saya nonton kembali mengkhotbahi diri sendiri. Begitu. Karena itu bagian dari penyembahan yang sejati, yaitu dengar dan lakukan. Amin. Amin. Iya. Dengar dan lakukan. Ketaatan adalah bentuk dari penyembahan. Slide berikutnya. Ini. Wujud berikutnya dari penyembahan yang sejati itu, ini yang unik ini. Merem lidah. Mengekang lidah, ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, memandang bahwa dia beribadah, dan memang betul. Persoalannya, ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Lihat ya. Tadi dengar tidak lakukan, menipu diri. Oke, perhatikan ini. Tadi dengar lalu tidak lakukan, menipu diri. Yang sekarang melakukan tapi tidak mengekang diri, sama juga menipu diri. Dan kemudian ada hal yang itu perlu digarisbawahi ketika Yakobus firman Tuhan menulis begini. Maka sia-sialah, maka tidak bermanfaat, maka tidak berguna ibadahnya. Padahal itu ibadah itu berkuasa Bapak Ibu. Ibadah itu berkuasa. Jangan pandang enteng Bapak Ibu hadir kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam di tempat ini lalu berkata begini,
Tidak ada efeknya. Saya mau katakan firman Tuhan bilang begini. Ibadah itu dalam segala hal berkuasa, bermanfaat karena mengandung janji Tuhan. Mari kita bikin eksperimen. Antara orang yang tidak pernah beribadah 5 tahun dengan ibadah yang beribadah 5 tahun. Buktikan. Maka saya mendorong Bapak Ibu hadir terus dalam 5 tahun. Siapa mau jadi relawan? 5 tahun dia tidak beribadah. Baru kita bandingkan 5 tahun depan. Siapa yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau angkat tangan? Ada? Tidak ada toh? Iya. Coba Mi. Maksud saya begini. Bahwa ibadah itu dalam segala hal berguna. Rasul Paulus tulis kepada Timotius, sampaikan kepada jemaat. Karena dimensi waktunya itu sekarang maupun akan datang. Mengandung janji. Ada berkatnya baik hidup sekarang. Karena itu Rasul Paulus bilang begini, latihlah dirimu beribadah. Persoalannya kemudian ibadah yang berkuasa itu menjadi sia-sia ketika orang, saudara dan saya tidak dapat mengekang lidah. Dan untuk hal ini semua kita harus belajar. Amin. Bahkan untuk yang perlu sekalipun. Firman Tuhan bilang begitu. Bahkan untuk yang perlu sekalipun. Beberapa saat yang lalu saya mendengar khotbah Quraisy Siap. Wih, Bapak Pendeta dihotbah Ustadz. Bukan. Klub sih sebenarnya. Dia bilang begini. Orang tuh kalau tidak banyak tahu tentang sesuatu perkara, perbanyaklah diam. Kaget saya. Karena Alkitab bilang begini, bahkan orang bodoh sekalipun kalau dia diam dianggap bijak. Iya tidak? Tidak ketahuan bodohnya begitu. Ya, firman Tuhan bilang begitu. Kemudian lanjutkan begini, tetapi sekiranya engkau memiliki banyak pengetahuan, tidak semuanya kamu bicarakan. Firman Tuhan juga bilang begitu. Manakala perlu. Ayatnya mana? Sekarang saya mau ngajar menggunakan teknologi. Mari kita buka Alkitab kita. Bila mana perlu. Mana ayatnya itu? Pakai kata kuncinya dikatakan bahkan untuk sesuatu yang baik kalau itu perlu. Ada yang menghafal ayat itu? Bila mana perlu. Jadi banyak sekali nih bila mana. Ya? Ada yang sudah dapat? Dikatakan begini firman Tuhan, bahkan untuk sesuatu yang baik perlu pengendalian diri untuk hal itu menyampaikan. Maka benar, kalau engkau tidak memahami banyak hal, berdiam diri. Tetapi sekiranya engkau memahami banyak hal, kurangi untuk berbicara. Saya iya. Firman Tuhan tuh. Karena firman Tuhan ajar begitu tuh. Bahkan orang bodoh sekalipun akan dianggap bijak ketika ia berdiam. Di bagian lain dikatakan bahwa untuk hal yang penting baik sekalipun disampaikan manakala itu perlu. Nanti kita cari rame-rame sesudah ibadah. Tugas saudara dan saya pulang untuk jadi PR. Ya, penyembahan atau ibadah kepada Allah yang sejati ternyata juga ditentukan oleh kemampuan kita untuk mengerem. Dan memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Bapak Ibu baca pasal 3 Yakobus dikatakan begini, orang sudah menaklukkan rupa-rupa hewan. Orang sudah bisa menaklukkan, mengajari rupa-rupa binatang, dikekang, bisa dikontrol. Tetapi orang tidak bisa sanggup mengekang lidah. Ibarat api kecil membakar hutan luas. Perhatikanlah bagaimana kapal yang besar itu diatur oleh kemudi yang kecil. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu
lihat kapal apa itu? Ya Rinjani, Dobon Solo itu kan besar toh. Selam di bawahnya. Kemudinya itu kurang lebih sebesar daun pintu ini. Kapalnya besar sekali. Tetapi yang kecil seperti pintu ini mengendalikan. Maka Alkitab bilang, slide berikutnya, hidup mati ini ditentukan oleh lidah. Iya kah? Iya. Berkat atau kutuk ditentukan oleh perkataan kita. Amsal 18 ayat 21. Karena itu Bapak Ibu ini diingatkan kepada kita bahwa betapa seriusnya hal ini. Supaya kita menjaga perkataan kita. Karena ancaman tadi tuh. Sayangnya segala apa yang kita perbuat sehubungan dengan peribadatan kita menjadi hilang kuasanya. Tidak berguna, tidak bermanfaat. Karena kita tidak bisa mengekang lidah kita. Semua kita sedang belajar hal ini. Artinya jangan lagi Bapak Ibu mempraktekkan suatu kali pernah di sekolah misi ada yang bertengkar. Ada yang bertengkar gara-gara gini nih, satu orang itu sepanjang hari dia diam terus. Ditanyai apa-apa diam terus, tidak. Jadi semua orang menganggap orang ini sedang marah dan semua orang di asrama putri dianggap menjadi musuhnya. Selidik punya selidik. Setelah itu ditanyailah, perlu dikonfirmasi ada apa ini. Dia bilang begini, saya sedang puasa berbicara. Wis, repot juga itu kalau puasa berbicara. Saya juga belum pernah juga baca sih di Alkitab ada puasa berbicara. Lebih ekstrim dari hal mengekang lidah. Oke? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, mengekang lidah dalam hal ini, slide tadi kedua, bahwa kita menjaga dari perkataan menipu, kata-kata kasar, menjatuhkan, kutuk, dan hal-hal yang lain yang diakibatkan mulut kita. Bukan kata-kata membangkitkan, mendorong, menguatkan, lalu bilang begini saya harus mengekang lidah saya. Bukan hal yang begitu, ya. Bukan yang begitu. Yang dimaksudkan mengekang lidah adalah menjaga perkataan kita untuk hal-hal yang tipu-tipu itu. Berkata-kata kasar, menjatuhkan, termasuk mengutuk, mengumpat itu. Ya. Karena betapa besarnya kuasa yang ada pada lidah. Karena itu Rasul Yakobus bilang begini, bagaimana bisakah dengan mulut yang sama kita puji Tuhan, dengan mulut yang lain kita mengutuki manusia ciptaan Tuhan. Begitu kan? Bagaimana bisa ada sumber air, mata air, ada sumur, ada PDAM, satu mengalir air yang bisa diminum, bersamaan dengan itu mengalir air yang tidak bisa diminum. Pasal 3 dari surat Yakobus Bapak Ibu bisa baca itu. Bagaimana dosa karena perkataan. Ibadah yang sejati adalah taat melakukan firman. Yang kedua wujudnya mengekang lidah. Yang ketiga kita akan masuk dalam sakramen nanti. Membantu mereka yang lemah. Melakukan semua tindakan kasih, tindakan karitatif. Yakobus 1 ayat 27 bilang begini, ibadah yang murni dan yang sejati yang tidak bercacat di hadapan Allah adalah apa? Mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan, termasuk pelayanan di lapas yang sebentar akan ada Natalnya. Itu ibadah. Dan puji Tuhan saya bersyukur di antara kita banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan karitatif, tindakan-tindakan kemurahan hati. Memang segala tindakan kemurahan hati, kebaikan itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang diselamatkan. Karena kita diselamatkan semata-mata karena anugerah pemberian. Tetapi tindakan-tindakan karitatif, kebaikan-kebaikan itu adalah manifestasi dari orang-orang yang sudah diselamatkan.
Amin. Amin. Iya. Kemurahan untuk berbagi dan seterusnya. Ada sukacita setiap Selasa dengan Bu Gem saya pacaran, keliling-keliling, menyampaikan pemberian orang, tahu begitu? Sangat betul, sukacita sekali. Maka kadang-kala biasa kita sudah selesai langsung bilang, Pak, 1 putaran dulu, dan 1 putaran maksudnya kita putar lagi jauh ke Lipo sana begitu, maksudnya menikmati. Itu semua karena tindakan-tindakan kebaikan hati, begitu. Dan banyak-banyak hal yang lain. Ibadah atau penyembahan yang murni terbukti dari tindakan benar yang menyertainya. Jadi ibadah bukan hanya aktivitas di dalam ini nih yang sekarang kita lakukan, tetapi kemudian berlanjut keluar. Dan saya bersyukur, dan itu yang selalu Bu Gem, kalau dia sudah KKR di ruangan ini tuh, selalu saya intip-intip, saya dengar-dengar di belakang pintu, oh Tuhan terima kasih atas jemaatmu yang bagus, pokoknya ditulisnya semua orang di buku. Termasuk kemarin ada hamba Tuhan yang menelpon, lalu dia sangat bergumul dengan pelayanannya dan sangat sedih memang tekanan yang dengan Bu Gem cerita saya di samping. Lalu dia bilang begini, kita akan tetap terus saling mendukung. Namamu masih ada di buku. Oh iya. Sampai detail itu ya. Makanya dengan Bu Gem saya salut juga sih. Saya mau rahasiakan hal ini sebentar, dia nonton ini. Ya maksudnya begini. Jarang-jarang sih saya mengekspresikan bicara puji dan sebagainya. Makanya kemarin ketika dia berdoa jam 2 malam kurang lebih, saya menggigil dingin. Saya sudah tahu juga kalau saya begini tuh biasa jadi tuh. Jadi untuk tidak jadi, bangunlah saya minum air hangat supaya keringat, pakai jaket, lalu ambil sarung. Saya dengar di dalam sini KKR. Dan di pokok doa tentang ibadah sekolah minggu, saya pikir dia hanya mendoakan supaya cuaca cerah, artinya Tuhan berkati anak anakku, tapi semua didoakan Tuhan. Ya puji Tuhan. Saya mau bilang, segala apa yang saudara dan saya lakukan sambil mengarahkan pandangan kepada Tuhan bahwa saya kerjakan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Kalau kita tidak dapat upahnya di bawah kolong langit ini, kita akan dapat upahnya nanti di langit baru, di bumi baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita, kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Untuk itu kita akan sekali lagi menyanyikan pujian tadi, sujud di hadapan takhtamu. Dalam pujian ini sebenarnya terkandung maksud kebenaran firman yang kita pelajari. Dengan apakah aku balas? Tidak bisa. Lembutkan hatiku dengan akan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau
hanya dengan sembah dan pujian. Agungkan nama-Mu, Yesus. Hamba siap, Yesuslah Tuhan. Yesus, Engkaulah pemilik segalanya. Yesuslah Yesua Masia. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sujud di hadapan tahta-Mu, rendahkan diri ku menyembah-Mu, ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Untuk semua yang telah Kau berikan, hanya dengan sembah dan pujian. Agungkan Yesuslah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di hadapan-Mu kami nyatakan lewat pujian kami bahwa tidak ada seorang pun daripada kami yang dapat membalas pengorbanan. Ya, karena sesungguhnya Engkau juga tidak meminta supaya kami membalas pengorbanan. Siapakah yang dapat? Tidak ada. Yang Engkau kehendaki adalah kami hidup di dalam ketaatan. Sebab Engkau yang bersabda bahwa jikalau kami mengasihi Engkau, kami akan taat. Engkau yang bersabda bahwa jika kami mengenal Engkau, kami akan hidup menurut kehendak-Mu. Pasandata pakara basi paparialam, kipara lama santa pata pata pariarada, oriala masangkara laba basikara laba. Kami akan mengingat dan merayakan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, dan sekaligus mengingat merayakan persekutuan kami dengan seluruh umat percaya di seantero muka bumi ini. Umat yang telah Engkau tebus, umat yang atasnya nama-Mu disebut. Karena itu di hadapan-Mu kami mau berkata bahwa tiada satupun hal yang tersembunyi. Semua Engkau tahu tentang kami. Namun kami mengarahkan pandangan kami kepada kasih-Mu.
yang dalam, panjang, lebar, tinggi, sehingga kami boleh berkata, kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Hati kami limpah dengan sukacita, karena kami tahu kasih dan sayang-Mu. Tetapi kami juga berduka, karena kami tahu kadangkala kami tidak tunduk kepada kehendak-Mu. Tetapi kami bersyukur kepadamu, firman-Mu menyatakan duka cita seperti ini yang mendatangkan selamat bagi kami. Memandang kepada anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, kini saatnya kami akan mengingat dan merayakan persekutuan kami dengan tubuh dan darah. Karena itu kami berdoa, berkatilah anggur dan roti yang biasa ini, kuduskan, pisahkan secara khusus, sehingga oleh perkenanan daripada-Mu, anggur dan roti ini boleh menjadi tanda sekaligus materai yang membenarkan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Bagi setiap daripada kami Tuhan yang telah menerima sakramen penyatuan kami dengan mati, penguburan dan kebangkitan-Mu melalui baptisan, layakkanlah juga kami boleh mengingat dan merayakan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus ini. Kami hanya mengharap kepada belas kasih-Mu Tuhan untuk semua hal dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengangkat roti kita. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah segala sesuatu dengan iman. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian Tuhan Yesus bersabda. Sebab sesungguhnya setiap kali kita makan roti ini, kita memberitakan kematian Tuhan, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga dan kedatangannya kelak. Karena itu sebelum kita makan, kita mau menyatakan iman kita bahwa roti ini adalah tanda dan materai persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Adakah engkau percaya? Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur kita, cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Demikian Tuhan Yesus bersabda. Sebab setiap kali kita minum cawan ini, kita memberitakan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga dan kedatangannya kelak. Karena itu sekali lagi, mari nyatakanlah imanmu. Adakah engkau sungguh percaya bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda sekaligus materai persekutuan kita dengan darah Kristus yang ditumpahkan demi keselamatan kita? Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sebab kami percaya akan kebenaran-Mu, bahwa setiap orang yang melakukan kehendak-Mu bahagia, berkat dan keberuntungan ada pada mereka. Tetapi lebih dari semuanya bahwa kami melakukan apa yang Engkau kehendaki, karena kami mengasihi Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan hadir secara khusus di tengah-tengah kami di dalam sakramen perjamuan ini. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Materaikanlah firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kini saatnya kita akan memberi kurban syukur kita. Dan sebelum itu nanti Ibu Gembala akan pimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk siang hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terus beri kerendahan hati di hidup kami Tuhan. Kami mau diajar, kami mau dibentuk oleh Engkau Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami satukan hati kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak Eka Jaya, Pak Chandra, Ibu Linda dan adik Felicia. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sangat percaya bahwa rancangan masa depan yang penuh pengharapan
menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kekuatan, kesehatan, pemulihan Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami datang kepada Engkau karena kami percaya Engkaulah sumber kesembuhan. Berkati Pak Dwi yang sementara dirawat di Makassar. Kami juga bersyukur untuk Ibu Sinta yang Tuhan terus kerjakan pemulihan atas kehidupannya. Kami melihat bahwa Engkau campur tangan dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami percaya terus menerus Engkau kerjakan kebaikan-kebaikan, kesembuhan yang daripada Engkau. Kami juga berdoa bagi Ibu Livia Irfandi, Tuhan terus pulihkan keadaannya. Tuhan terus memberkati kekuatan dan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Dorcas yang saat ini sudah bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengerjakan kebaikan-kebaikan, pemulihan, kesembuhan yang daripada-Mu. Sungguh kami sangat bersyukur bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan terus memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terus pulihkan keadaan kami. Biarlah kami terus saling mengasihi, saling menopang dan saling menguatkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan mengadakan perjalanan di minggu ini, keluarga Pak Asang maupun Ibu Yonce. Tuhan menyertai, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga kami, setiap rumah tangga kami. Tuhan kami percaya Tuhan terus pulihkan keadaannya. Suami istri semakin teguh di dalam Engkau, semakin saling mengasihi, semakin saling menopang. Kami juga berdoa untuk pemulihan orang tua dan anak, saudara bersaudara. Tuhan semakin pulihkan, kasih Allah semakin mengalir dalam setiap keluarga rumah tangga kami. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, menjauhkan dari semua hal-hal yang jahat. Kami percaya kami umat-Mu di tempat ini semakin hari semakin taat akan Engkau, semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari semakin percaya, semakin berharap, semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Dalam segala hal kami terbatas, tetapi kami bersyukur kami punya Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas, yang senantiasa menolong, mengurapi, menguatkan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami umat-Mu akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami boleh memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami semua yang sudah mengembalikan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan puja segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi
Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Tapi sebelum itu, kalau ada jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Ya, kalau tidak ada, kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, matikan lampu. Ya, kita akan menyaksikan pengumuman melalui slide. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, Kristus pusat hidupku masih menjadi tema kita di bulan Desember ini. Bila kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, maka secara otomatis kehidupan rohani kita akan bertumbuh, berbuah, dan berkualitas. Bersama saya, Lydia Tambunan, akan memberikan informasi kegiatan GBI Rumah Doa dalam seminggu sepekan ini. Inilah Battle News. Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, akan diadakan seminar pada pukul 18 WITA, bertempat di Rumah Doa Bethel Bau-Bau, Jalan Patimura, nomor 22A, dengan pemateri Pastor Marlina Tangkesalu Patiasina STH bersama dengan tim, dengan tema Mother Heart of God. Pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, akan diadakan ibadah perayaan Natal pada pukul 18.30 WITA bertempat di Gereja Gap Sultra Lelemangura Bau-Bau dengan pengkhotbah Pastor Marlina Tangkesalu Patiasina STH. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 17 Desember adalah sebagai berikut. WL Bapak Hari Kohang, singer Saudari Angela Moisu dan Saudari Sisilia Mantong. Musik Bapak Beniham, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Eka Jaya, dan Bapak Arthur Julianto. Multimedia Bapak Yance Dompe. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Battle Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Pelayan tanggal 17 Desember adalah sebagai berikut. WL Kakak Widya dan Kakak Faye, musik Kakak Benes, firman kelas kecil dilayani oleh Ibu Ovin, dan firman kelas besar dilayani oleh Kakak Benes, pendamping Kakak Vivi dan Kakak Tessa. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 10 Desember, Bapak Eka Jaya, Bapak Chandra Mangori, dan Ibu Linda Mangori. Tanggal 17 Desember, Saudara Diven Wala. Dengan panjang umur akan kukunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan, dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Panin di nomor 7417 00404041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Roro. Dalam rangka ibadah perayaan Natal Jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2023, maka kami ingin menyampaikan bagi seluruh jemaat yang ingin mendukung dalam pendanaan Natal dapat memberikan persembahan khusus Natal
dengan menggunakan amplop yang telah disediakan di depan pintu keluar. Persembahan Natal ini dapat diberikan sampai batas waktu tanggal 24 Desember 2023. Segenap panitia pengurus sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah berpartisipasi baik dalam doa, daya, dan dana sehingga perayaan Natal sekolah minggu yang diadakan tanggal 8 Desember kemarin dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Demikian Battle News, biarlah damai dan kasih Kristus menyertai kita semua. Saya Lydia Tambunan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengar pengumuman tambahan dari Bapak Gembala, saya persilakan. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekedar penekanan mengenai kegiatan seminar hari Rabu jam 6 sore di tempat ini itu diselenggarakan oleh Persatuan Kaum Ibu Masehi dalam seluruh rangkaian baik ulang tahun maupun Natal. Kemudian hari Kamis tanggal 14 Natal juga diadakan oleh Persatuan Kaum Ibu Masehi, diadakan di Gereja Gap Sultra Lele Mangura. Jadi kita diundang untuk hadir. Itu mengenai warta tadi. Berikutnya yang saya mau menyampaikan, kegiatan berikutnya adalah masih dalam rangka kerja bakti. Maka saya mengharapkan kita semua bisa hadir sebentar sore jam 4. Kita mau kerja bakti secara khusus untuk halaman yang kita akan pakai jam 4. Ya, jam berapa? Jam 3. Kita masih mau pergi Natal di Lapas. Oke. Ya, 3:30 lah. Ya, untuk kita kerja bakti bersama-sama di halaman yang kita akan pakai itu, yang kita dipinjamkan untuk kita pakai Natal. Karena di sana nanti akan didirikan tenda, biar itu bisa rapi. Karena pos polisi juga akan ada di situ. Termasuk tadi dari Dinas Perhubungan juga sudah datang. Saya berharap bisa kita hadir sebentar. Berikutnya lagi saya mau menyampaikan bahwa hari Selasa saya akan berangkat ke Kendari dan kemudian pada hari Rabu melanjutkan perjalanan ke Konawe, ke Puri Allah untuk menghadiri Natal pelayanan di GBI Jemaat Puri Allah. Mengenai kegiatan ibadah Natal dan Tahun Baru nanti kembali akan disampaikan pada hari Minggu berikutnya, yaitu mengenai kegiatan-kegiatan kita. Selanjutnya pertama-tama saya mau menyampaikan tentunya selamat kepada Pak Urik dan Ibu Rika. Ya, tolong terjemahkan. Selamat untuk pertama kali mereka beribadah bersama-sama minggu ini. Kemudian mereka sudah dari Bali kembali menerima pelayanan pemberkatan nikah. Ya, jadi selamat untuk Pak Ulrik dan Ibu Rika. Ya. God bless your marriage. Ya, oke. Ya. Kalau bahasa Buton baru bisa saya. Ya, kira-kira begitu ya. Tuhan memberkati. Ya, kiranya bahwa dalam pernikahan ini terus Tuhan yang dimuliakan. Banyak masalahnya di pernikahan, tetapi kalau Tuhan yang dimuliakan pasti bisa. Amin. Jangan sampai berlaku waktu di luar rumah tangga buru-buru mau masuk, giliran sudah di dalam rumah tangga buru-buru mau keluar. Tidak berlaku bagi kita, dijauhkan. Itu pernyataan kesombongan kalau yang begitu. Ini bukan khotbah seri kedua, begitu ya. Jadi Tuhan yang bertanggung jawab karena Dia yang menggagas. Bagian kita adalah beri diri kepada Dia yang bertanggung jawab. Kemudian sekali lagi untuk Natal Sekolah Minggu, terima kasih atas partisipasi semua.
sudah terlibat. Bagi Bapak Ibu yang akan menyaksikan seluruh rekaman kegiatan Natal Sekolah Minggu bisa lihat di YouTube GBI Rumah Doa maupun di Facebook. Jadi puji Tuhan karena ada teknologi kita bisa mendokumentasikan banyak hal lewat teknologi. Semua yang mendukung, semua yang terlibat, Tuhan Yesus memberkati Jerry Lela. Juga untuk Saudara Agung, ya selamat sudah diwisuda, dia balik dan akan pergi lagi. Ya Tuhan akan senantiasa menyertai. Ingat, bagian kita adalah berserah kepada Tuhan. Tuhan yang jaga. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami